Uang itu jatuh tepat di depan kakinya. Bunyi logam kecil memantul di lantai marmer lobi, jernih, dingin, memecah ritme pagi yang sibuk. Seorang perempuan berhenti melangkah. Hak sepatunya terhenti sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya, seolah ada sesuatu yang menahan nafasnya. "Bu, uangnya jatuh." Suara itu datang dari arah kanan. Tenang, tapi ada getar yang tak disembunyikan. Petugas keamanan baru berdiri tegak. Seragamnya masih kaku, belum menyatu dengan tubuh. Tangannya menyodorkan uang itu dengan 2 jari. Hati-hati, seperti memegang sesuatu yang terlalu berharga. Perempuan itu menoleh. Tatapannya tajam, terlatih memimpin. Namun saat senyumnya muncul, ada kehangatan yang tak dibuat-buat. "Terima kasih," katanya singkat. Sekretaris di sampingnya mendekat, berbisik cepat tentang jadwal. Lalu dengan nada formal, ia menambahkan, "Oh iya Bu, ini petugas keamanan baru kita. Namanya Yang Wei." Waktu berhenti. Perempuan itu tak berkedip. Sepersekian detik yang panjang. Matanya turun, bukan ke wajah, melainkan ke liontin bulan sabit yang menggantung di dada pria itu. Kilau kecilnya seperti mengiris ingatan. "Lanjutkan pekerjaanmu," katanya terlalu cepat. Lalu pada Yang Wei, "Setelah jam kerja, temui saya di ruangan." Yang Wei mengangguk. Dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Yang Wei bukan siapa-siapa, ia tahu itu. Datang dari Sichuan dengan tas usang dan mimpi sederhana. Bekerja, bertahan, pulang dengan kepala tegak. Masa kecilnya diisi dengan kekurangan dan satu kenangan yang tak pernah benar-benar sembuh. Seorang gadis kecil yang pernah berjanji menunggu, lalu menghilang bersama musim. Liontin itu satu-satunya yang ia simpan, sebuah pengikat pada sesuatu yang tak bisa ia beri nama. Ruang kerja perempuan itu sunyi, kaca besar menghadap kota. Ia berdiri membelakangi Yang Wei. "Dari mana asalmu?" "Sichuan." Bahunya mengendur, seolah beban kecil dilepas. "Kamu punya pacar?" Pertanyaan itu membuat Yang Wei mengkernyit. "Tidak. Maaf Bu, apa ini ada hubungannya dengan pekerjaan saya?" Ia berbalik, tatapannya dingin di permukaan, rapuh di dalam. "Kamu karyawanku, aku bertanggung jawab mengetahui keadaanmu." Yang Wei menelan ludah. "Saya mengerti. Apakah kamu menyukai seorang gadis?" Tangannya refleks naik menyentuh liontin. "Ada, tapi kami berpisah sejak kecil." Senyum tipis muncul, lega, hampir tak terlihat. "Baik, mulai sekarang kamu bukan lagi petugas keamanan. Kamu akan jadi asistenku." "Apa?" "Gajinya lebih tinggi." Kata itu menembus keraguan. Yang Wei terbiasa menolak harapan, tapi hidup memaksanya menerima. Ia setuju. Namun belum selesai. "Ada satu syarat," katanya pelan. "Kamu harus berpura-pura menjadi pacarku selama 2 bulan." Udara menegang. "Jangan salah paham," lanjutnya cepat. "Ini untuk menghindari perjodohan keluarga." Yang Wei ingin menolak, ingin berkata ini tak masuk akal, tapi tatapannya terlalu mendesak, seolah waktu sedang mengejar, membuatnya kalah. Ia diminta berganti pakaian. Saat kembali, perempuan itu tersenyum, jujur, lega. Dari laci, ia mengeluarkan liontin bulan sabit yang serupa. Ia menggenggamnya lama, lalu menyimpannya kembali. Yang Wei tak melihat. Hari-hari berikutnya berubah warna. Ia belajar ritme baru, rapat, angka, keputusan. Ia diajari dengan sabar, terlalu sabar untuk sekadar pura-pura. Mereka makan malam, berjalan sore, tawa muncul tanpa direncanakan. Yang Wei yang selalu merasa tak layak, mulai lupa caranya menahan diri. Suatu sore di taman, perempuan itu berkata pelan, "Tak terasa 2 bulan sudah berlalu. Kamu mau kemana?" "Pergi jauh." "Berapa lama?" Ia tersenyum, mata berkaca. "Kamu tak perlu tahu." "Namaku Man Man," katanya kemudian, seolah baru mengingat. Yang Wei tertengun. "Man Man, itu nama teman kecilku." "Siapa tahu aku orang yang sama," ucapnya setengah bercanda. Yang Wei tertawa kecil, menepisnya. Man Man menunduk, menyembunyikan sedih. "Temani aku keliling taman untuk terakhir kalinya." Mereka berjalan, angin pelan, cahaya senja menempel di daun. Ada kebahagiaan yang terlalu utuh, seolah dipinjam. Di ujung taman, Man Man berhenti,
menatapnya lama. "Kalau suatu hari aku tak ada," katanya lirih, "kamu akan baik-baik saja kan?" Yang Wei hendak menjawab. Ponselnya bergetar. Panggilan tak dikenal. Saat ia menoleh kembali, Man-Man sudah melangkah menjauh. Senyumnya tertinggal, rapuh. Di dadanya ada firasat dingin. Sesuatu yang buruk sedang mendekat.